Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Gue udah beberapa hari, udah hampir 10 hari nggak bikin video. Dan sekarang gue bikin video lagi karena banyak banget yang nge-DM ke gue. Oh iya, yang belum dibalas DM-nya ke gue, yang banyak banget requestan itu. Tenang aja, nanti gue balas, gue balas satu persatu. Dan memang kebanyakan yang DM ke gue itu nanyain barang, nanyain produk, ya alat-alat gunung lah kebanyakan. Dan banyak banget yang minta rekomendasiin carrier khusus cewek. Nah sekarang gue rekomendasiin ini khusus cewek nih, dan ini khusus cowok. Tapi nggak terlalu khusus sebenarnya, nanti gue bahas lebih lanjut. Jadi di sini gue rekomendasiin Osprey Atmos 65G sama Osprey Aura 50AG. Jadi apa sih kelebihan dari Osprey ini? Dan banyak yang nanya, Bang apa sih kelebihan dari Osprey ini? Dan perbedaan ini kan mirip banget nih. Jadi ada yang bilang ini tuh couple, pasangan. Terus ada yang bilang juga ini kakak beradik, jadi banyak lah. Sekarang gue mau kasih tahu ke lu semua bahwa si Atmos 65AG sama si Aura ini tuh nggak ada bedanya. Dari fitur semuanya sama, dari kompartemen semuanya sama, dari bahan yang dipakai semuanya sama, karena ini emang satu keluarga nih. Cuman ada beberapa hal yang beda, ada dua yang beda. Kalau dari warna tuh si Aura tuh karena untuk cewek nih, untuk khusus cewek, jadi pemberian warnanya itu lebih ke warna-warna cewek, dari tali-tali kayak gininya nih. Ini warna-warna biru cewek banget. Kalau ini tuh lebih ke cowok, makanya untuk warna merahnya pun merah-merah, ya merah-merah cowok lah. Kalau untuk si Aura, pilihan warna yang lainnya pun lebih cewek banget. Terus ada perbedaan lagi, satu lagi di bagian back system. Ntar gue kasih tahu di pembahasan back system. Nah, sekarang gue mau... Oh iya, ada satu lagi pertanyaan. Bang, kalau gue cewek nih pakai Atmos, apakah boleh atau enggak? Terus ada juga, Bang, gue cowok nih pakai Aura, boleh atau enggak? Jawabannya boleh-boleh aja. Jadi nggak ada patokan khusus, cowok harus pakai Atmos atau cewek harus pakai Aura. Lu bebas pakai yang manapun. Yang pasti, yang penting, torsonya itu pas. Jadi, buat lu yang belum punya ukuran torso lu sendiri, lu yang lagi nonton nih, gua rasa sebelum lu beli Osprey itu, lu harus datang dulu ke toko outdoor. Terus di sana ada alat untuk pengukur torso kalian nih. Nanti alatnya tuh ditempel ke sini. Dari ujung tengkuk ke ujung pundak, punggung kalian tuh nanti akan diukur. Nanti akan nemu ukuran S mungkin, ukuran M mungkin, bahkan ukuran L kalau emang lu tingginya parah gitu kan. Terus lingkarannya pun nanti lu bakalan tahu, di sini pun nanti diukur juga. Makanya sebelum lu membeli Osprey, lu wajib diukur dulu untuk torsonya berapa. Jadi ketika lu tahu torso lu S mungkin atau M mungkin, ketika lu beli Osprey secara online di marketplace lu lebih enak aja. Makanya saran gua, lu datang ke toko outdoor, lu ukur torso lu berapa biar lebih enak untuk pembelian Osprey berikutnya. Jadi untuk cewek dan cowok bebas pakai manapun, cuman untuk Aura kalau cewek sih gue lebih saranin lu pakai si Aura aja. Kalau buat cowok pakai Atmos aja. Oke, sekarang gue akan bahas tentang bahan dan gue kupas semuanya, cuman gue bahas salah satunya aja. Gue akan bahas ini. Jadi yang gue bahas di sini berarti untuk kompartemennya sama dengan Aura, karena ini memang mirip banget. Gue khusus akan membahas tentang si Atmos ini. Ini gue turunin dulu. Nah, di sini gue akan ngebahas Atmos karena mirip banget sama Aura. Jadi apapun yang lu denger tentang kompartemennya, tentang bahannya, ini sama aja dengan Aura. Cuman beda kakak adiknya aja nih, beda seri aja. Kalau dari bahan semuanya hampir sama. Nah, jadi ini tuh si Osprey Atmos AG65. Jadi 65 ini artinya 65 liter. Jadi lu bisa pakai carrier ini tuh di seminggu lebih lah. Seminggu, ya hampir 2 minggu juga bisa memakai carrier ini karena kapasitasnya tuh 65 liter. Nah, di sini tuh untuk si bahan yang dipakai tuh ada 4. Jadi dia memakai 4 bahan. Ketika lu membeli carrier dengan harga yang lumayan mahal, ini kan harganya tuh sekitaran 3 juta ke atas. Jadi ketika lo memakai carrier mahal tuh, lo akan disuguhkan dengan bahan-bahan yang berbeda dengan carrier yang lokal mungkin. Jadi si bahan yang dipakai di sini nih, untuk bahan utamanya, di sini memakai bahan nylon Dowby. Jadi nylon Dowby ini ketika lo pegang kayak gini tuh cenderung kasar ya. Karena di sini ada tekstur yang persegi panjang gitu. Jadi ketika lo pegang kayak gini kasar, dan ketika lo pegang kayak gini, ini kan bahan dalamnya lu bisa rasain ya sama bahan luarnya. Ketika lu pegang kayak gini, ini akan terasa tebal dan lu akan ngerasa anjir nih kuat banget bahan gitu, dan enggak kayaknya kalau kena ranting
nggak bakal mudah untuk sobek. Jadi bener-bener kuat dan tapi tetap ringan untuk bahan ini. Dan untuk kerapatannya beda banget. Biasanya kalau nylon polyester yang biasa dipakai di carrier-carrier lokal, itu kerapatannya itu 420D. Nah ini untuk kerapatannya itu 100D dikali 630D. Jadi emang bener-bener rapat banget. Air pun untuk masuk ke dalam tuh kemungkinannya lebih kecil. Jadi emang si bahannya kuat, kokoh, dan bener-bener rapat banget. Makanya menghasilkan bahan-bahan yang tebal kayak gini nih. Tapi tetap ringan. Nah itu untuk bahan utamanya memakai bahan nylon Dabi 630D. Terus untuk aksen di sini nih, ini sini ada aksen-aksen kan. Di bagian pinggir, terus di bagian atas. Ini kayak bahan yang lebih beda. Ketika lu pegang kayak gini, ini tuh cenderung lebih lebih lembut. Kalau ini lebih kasar nih. Nah untuk ini tuh cenderung lebih lembut, tidak ada tekstur sama sekali. Ini tuh memakai bahan 210 high tenacity kalau nggak salah ya, high tenacity nylon. Jadi cenderung lebih lembut tapi tetap ringan. Terus bahan yang ketiga itu di bagian sininya nih. Ini tuh ketika lo pegang bahannya tuh kayak mesh, kayak jaring gitu, tetapi elastis. Nih. Jadi ketika lo nanti nyimpen barang-barang di sini, ini volumenya akan membesar karena memang si bagian pinggiran sininya itu akan elastis tuh, akan melar ya kalau bahasa kita tuh. Jadi menyimpan barang lebih banyak lah bisa di sini. Itu bahan ketiga. Terus bahan yang keempat, bahan bagian paling bawah di sini nih. Ini bahan paling vital menurut gua karena bahan yang di sini tuh harus benar-benar kuat dan yang penting tahan abrasi. Jadi ada beberapa carrier yang ketika lu pakai 2 tahun mungkin atau 3 tahun bahkan, jadi mulai ada pengikisan di sini, mulai pecah-pecah lah di dalamnya atau mulai rusak lah di dalamnya, sehingga ketika lu pakai ke gunung dengan bobot yang berat itu jebol atau robek atau ya rusak lah segala macam. Kalau ini tuh nggak bakal, karena ini tuh si bahan yang paling bawah ini memakai bahan nylon pack cloud. Jadi nylon pack cloud ini lebih tebal, kerapatannya itu 420 XD. Jadi bukan D aja tapi ada H-nya XD. Jadi bener-bener rapat dan bener-bener tebal, kuat. Menurut gua kedetailan dari bahan yang dipakai Osprey bener-bener cakep banget, bener-bener bermanfaat karena bagian bawah sini kan bagian yang sering menyentuh tanah ya. Entah di tanah itu ada bahan-bahan tajam mungkin, makanya untuk bahan ini bener-bener tebal dan kuat. Kadang ada beberapa tas yang hanya memakai bahan yang tebal tapi kadang suka pecah-pecah. Yang gua kesal tuh kadang untuk carrier-carrier yang mungkin bahannya agak sembarangan gitu, untuk jangka panjang tuh pecah-pecah dan akhirnya jebol. Jadi gitu. Jadi emang ketika sebuah brand yang ngasih garansi seumur hidup kayak gini tuh, bahan-bahan yang dikasih harus benar-benar jangka panjang. Sesuai yang gue jelasin tadi, emang bahan-bahannya bakal jangka panjang dan memang harganya mahal, ya lu dapat kualitas yang benar-benar jangka panjang. Lu mungkin gak bakal beli carrier lagi, mungkin 4 tahun, 5 tahun ke atas, kecuali bosan ya beli carrier lagi. Ya udah, sekarang gue bahas tentang kompartemen yang lu dapetin ketika lu beli carrier Atmos 65 ini. Nah di sini ada top lid. Top lidnya unik juga menurut gua. Di sini ada 2 jadi ini. Biasanya kan kita mempunyai top lid atau di bagian kepalanya itu cuma 1 doang. Ini ada 2. Jadi bagian atasnya nih udah ada tempat rain cover, atau lu mau nyimpen raincoat juga untuk badan di sini, atau flat sheet juga di sini. Jadi untuk kain-kain yang bisa menahan hujan tuh simpan di bagian atas aja. Dan iya, si Osprey itu ada yang mendapatkan rain cover dan ada yang tidak mendapatkan rain cover. Nah kalau yang si Atmos ini lu udah include rain cover, jadi emang bener-bener lu nggak perlu nyari lagi rain cover Osprey kemana atau lu PO atau gimana. Jadi emang si Osprey ini, khususnya si Atmos ini tuh udah include rain cover. Jadi ketika lu beli Osprey nggak usah mengeluarkan biaya lagi untuk membeli rain cover. Nih, jadi rain covernya itu original Osprey. Dan ada beberapa pendaki yang dari rumah udah dipasang rain covernya. Terus bagian yang kedua, top lid juga di sini. Nah ini menurut gue cukup besar banget untuk menyimpan alat-alat yang kemungkinannya dikeluarkan pada saat darurat. Di sini bisa muat banget. Lu bisa nyimpen P3K, lu bisa nyimpen emergency blanket di sini, lu bisa nyimpen headlamp di sini. Pokoknya luas banget nih sampai depan sini nih. Jadi top lidnya unik menurut gua. Jadi ada tempat untuk menyimpan kain-kain
yang mampu menahan basah seperti rain cover atau raincoat. Dan di sini untuk menyimpan barang-barang darurat. Untuk top lidnya ini aja sih menurut gue. Dan ini bisa dicopot ya untuk top lidnya. Tuh. Jadi bisa dicopot, cuman kalau bedanya Atmos sama ada Osprey seri Aider 70, ada 60. Itu untuk si top lidnya ini, itu untuk si top lidnya Aider itu bisa menjadi daypack. Nah, itu kelebihan si Aider itu. Nah, kalau si ini si Atmos tidak bisa, hanya bisa dicopot aja. Si top lidnya ini tidak bisa menjadi waist bag, tidak bisa menjadi daypack. Oke. Untuk top lidnya itu. Nah, ini di sini gua akan ngasih tahu lu ada kompartemen bagian depan dulu. Jadi si bagian depan ini tuh lu mendapatkan beberapa kompartemen untuk menyimpan barang-barang tuh berguna banget menurut gua. Jadi di bagian paling depan yang tadi kita udah bahas sedikit. Jadi di sini ada kompartemen yang luas. Jadi kompartemennya dari buletan sini sampai bawah, sampai ke pinggir lagi. Untuk biasanya sih gue menyimpan jaket-jaket hangat di depan sini. Ya lu terserah sih lu menyimpan apaan, yang pasti ini luas banget. Dan ini tuh bisa volumenya bisa nambah karena di sini memakai bahan-bahan yang elastis. Jadi nggak stuck gitu. Jadi lu bisa memperluas volumenya di sini. Terus di kiri kanan ada 2 resleting. Nah, udah tinggal buka. Ini sampai bawah juga sih. Berguna banget untuk barang-barang yang darurat simpan sini. Jadi kalau lu lihat nih, di sini ada garis nih. Di sini ada garis pembatas. Jadi si kompartemen yang kanan dengan kompartemen yang kiri bagian sininya ini tidak menyatu. Jadi agar lebih efektif penyimpanan barang-barangnya dikasih sekat di tengah-tengah sini. Jadi ketika barang-barang yang ada di bagian kanan ya nggak bakal kecampur dengan barang-barangnya di bagian kiri. Buat tracking full nih, jadi ada ini agak ngumpet di sini nih, jadi bisa disembunyikan. Nah, tuh ini buat tracking full. Jadi benar-benar tersembunyi tempatnya. Jadi si tracking fullnya tuh lu tinggal pasang di sini, terus lu cantolin ke bagian bawah sini nih. Tuh. Jadi ujungnya simpen sini, kepalanya lu simpen di sini. Oke, itu terus di bagian pinggirnya sebelum ke bagian bawah. Oke, nah si bagian pinggir ini tuh seperti biasa sih menurut gua, ada tali kompresi. Dan ini tali kompresi juga 2, cuman ini biasanya untuk membuat si carrier-nya menjadi slim. Nah, untuk tali kompresi bagian sini tuh untuk penyimpanan botol agar tidak terjatuh. Kita coba untuk menyimpan botol di sini nih. Karena di bagian sini tuh ada kelebihan yang sedikit lebih unik, tapi manfaatnya tuh bener-bener gede banget. Ntar gua kasih tahu. Nah, di sini ada tali kompresi bawah untuk penyimpanan botol agar si botol itu tidak terjatuh menurut gua. Jadi lu nyimpan botol seperti biasa di sini aja. Lu mau 600 ml mungkin bisa nih. Nah, jadi ketika lu nyimpan botol di sini, ini kan biasanya cuma pakai karet doang. Nah, di sini ada tali kompresi untuk memperkuat si keberadaan si botol, jadi nggak bakal jatuh lah. Nah, kalau penyimpanan botol seperti ini sebenarnya ya umum lah ya. Carrier-carrier lokal pun ada yang pakai tali kompresi, ada yang pakai karet kayak gini. Tapi yang bikin beda tuh di bagian sininya nih. Jadi lu bisa nyimpen botol tuh dari atas seperti biasa atau dari bagian sini nih. Bagian kiri. Mungkin lu pikirnya biasa aja untuk penyimpanan kayak gini mah sama aja. Beda ternyata. Ini gua kasih tahu. Jadi ketika lu nyimpen botol di sini, ketika lu pakai carrier-nya, oke. Jadi si bagian ininya nih, si bagian botol, ketika lu di perjalanan, kalau posisi botolnya kayak gini, lu akan lebih sulit untuk ambil. Pakai tangan kiri susah, pakai tangan kanan juga nggak nyampe. Jadi lu harus mau nggak mau lu harus simpen dulu carrier-nya, simpen dulu di tanah mungkin atau di bebatuan, lu ambil. Beda lagi kalau si botol ini lu simpen di kiri sini, ini akan mempermudah pengambilan lu untuk minum. Nah kan, jadi lu tinggal gini aja nih, kalau minum, tinggal tarik gini aja. Ini bener-bener unik menurut gua, tapi lu akan mendapatkan manfaat yang benar-benar gede. Selesai minum lu tinggal gini aja, ngambilnya gampang. Nah jadi detail-detail kecil seperti ini Osprey perhatikan dan benar-benar bermanfaat.
Oke, itu untuk bagian side pocketnya. Terus ada di bagian ini, bagian yang umum sebenarnya. Cuman yang gue pengen kasih tahu lu di sini ada yang spesial, yaitu dari resletingnya. Nih, jadi biasanya kalau carrier-carrier lain tuh untuk resleting di sini tuh agak susah bukanya. Kalau ini, lu lihat nih, untuk resletingnya bener-bener gede. Untuk dari sininya, jadi nggak ada, walaupun di bagian pas belokan sininya itu nggak ada lengkungan-lengkungan yang ngebuat jalur resletingnya itu menjadi terhambat. Jadi lu tinggal gini aja, mudah aja nih tuh. Tuh, pasang tinggal gini. Enaknya carrier mahal tuh kayak gini. Dan enaknya carrier-carrier yang emang mempunyai merek-merek yang jelas dan udah banyak orang gunakan tuh kayak gini. Dari resletingnya, dari detail-detail yang lain tuh diperhatikan bener-bener. Nah, ini untuk penyimpanan sleeping bag seperti biasa sih. Nah, jadi si penyimpanan sleeping bag ini ada kain pembatas, jadi skat lah kayak gitu ya. Dan kain pembatas ini tidak pakai resleting, biasanya kan pakai resleting. Jadi nanti ini ada di dalam tuh ada buckle lagi, lu tinggal kaitkan kayak gitu doang. Ntar gua kasih lihat juga. Tinggal dikaitin aja pokoknya. Jadi ada beberapa resleting yang suka rusak di dalam tuh, dia menghindari itu, si Oster menghindari itu agar tetap awet dalam jangka panjang, makanya tidak pakai resleting, hanya memakai kaitan tali saja di sini. Oke, sekarang gue bakal ngebahas tentang bag systemnya. Bag system yang digadang-gadang nyaman banget, anti gravitasi di sini. Si bag system anti gravitasi ini, menurut gue pribadi pun, beberapa carrier yang gue coba, ini yang paling enak untuk bag systemnya. Kalau kita ngomongin bag system, beda lain untuk fungsi. Kalau ngomongin bag system, di punggung gua tuh emang anti gravitasi itu emang bener-bener paling enak, nyaman. Jadi memang si anti gravitasi ini konsepnya membuat si pemakai carrier tersebut itu tidak merasakan gravitasi. Jadi ringan lah, udah ringan aja pakai carrier, walaupun ini diisi dengan bobot yang berat dan full mungkin pas dipakai itu bener-bener terasa ringan. Ya analoginya mungkin ada carrier yang bukan anti gravitasi, terus dengan carrier yang ini mungkin anti gravitasi, diisi bobot yang sama, ya perbedaannya akan lebih ringan yang anti gravitasi. Itu bedanya anti gravitasi itu. Jadi bener-bener membuat pemakainya merasakan keringanan yang luar biasa. Karena menurut gua tuh, yang gua analisa tuh, kenapa sih si carrier anti gravitasi ini begitu nyaman banget dan bener-bener terasa ringan. Yang gua rasa tuh, jadi si bebannya itu ketika lu pakai carrier ini nih, si bebannya itu dibagi dua. Carrier-carrier biasa ketika lo bawa beban berat mungkin ya, bebannya itu akan menumpuk di pundak kalian dan di punggung kalian. Kalau si carrier ini tuh bukan hanya di pundak sama di punggung, tetapi dibebankan juga di pinggang kalian. Karena di bagian bawahnya itu bener-bener meluk. Jadi si bagian pinggangnya itu ketika kalian buka kayak gini nih. Nih, ini tuh nggak bisa standby kayak gini terus. Jadi emang bener-bener balik lagi dia tuh. Balik lagi. Kenapa? Karena memang ketika carrier ini dipakai, ini akan melingkari pinggang kalian. Jadi dari sisi bagian belakang, terus sisi bagian kiri dan kanan ini akan memeluk pinggang kalian serapat mungkin. Makanya untuk si beban itu dibagi dua, di atas dan di bawah. Itulah mengapa akan terasa ringan banget, dan itulah fungsi dari anti gravitasi sistem ini. Nah, si anti gravitasi ini tuh untuk fungsinya tadi sih, dan untuk bahan-bahannya tuh gue suka banget di sini nih. Ini tuh mesh ya, jaring seperti biasa. Cuman ketika lo pegang tuh ini tebal dan bener-bener kokoh. Kalau jaring-jaring biasa kan biasanya ada yang pakai rubber, pakai karet gitu. Kalau ini tuh pakai bener-bener kayak kain, tapi kain-kain yang tebal dan kokoh sih menurut gue. Terus di sini ada jaring-jaring kecil. Si jaring-jaring kecil ini ngebantu untuk sirkulasi udara juga, sama untuk ini. Dan ketika lu pegang kayak gini, dalam posisi hip beltnya tidak melingkar di punggung, ini akan terasa lembek banget nih. Tapi ketika lu pakai dan ketika si hip beltnya lu gini ini akan mengeras banget nih. Si bag system ini, si si mesh ini tuh akan benar-benar mengeras dan menghasilkan sirkulasi udara yang baik, dan punggung kita akan terasa tanpa beban. Dan yang gue lihat lagi untuk si anti gravitasi ini, di bagian atas ini nih, ini tuh ada kayak
kayak bahan keras gitu di sini nih. Kan biasanya untuk carrier-carrier yang lain tuh hanya sekedar tali strap ini aja nih, hanya webbing aja. Kalau si anti gravitasi itu ditambah kayak tambahan kayak frame ya mungkin ya di dalamnya, soalnya keras pas gue pegang gini nih. Makanya untuk si pemakaian carrier ini akan terasa lebih ringan. Ini tuh si carrier Atmos 65 ini untuk torsonya torso M, dan gue udah pernah ngukur ukuran torso punggung gue dan M juga, makanya ini bener-bener pas banget sih. Jadi si bagian shoulder strap ini bisa dirubah, lu mau lebih pendek atau lebih panjang, nanti berhubungannya dengan kerapatan pada pundak kita. Gue kasih tahu dulu cara setelan si shoulder strapnya ini nih. Jadi di sini nih, lihat nih, di sini ada beberapa garis. Jadi lu bisa tekan ke bawah. Ketika lu mau ini terasa terlalu tinggi, nih terasa terlalu tinggi nih, lu rubah ke bawah. Ini kan ada yang merah-merah nih, bisa ditarik atau didorong dari belakang. Jadi lu bisa turunkan langsung tuh. Nah, tuh. Jadi ngunci. Kalau itu tidak ditarik atau didorong, ini nggak bisa gerak tuh. Jadi kalau lu mau melakukan penyetelan pada si shoulder strap ini, lu dorong dari belakang atau tarik dari depan, baru lu tuh ke atas. Nah, ini kan juga agak keras, makanya harus lu dorong dulu si tali merah ini nih ke depan. Jadi nggak ngegigit ya. Oke, itu aja sih untuk setelannya. Nanti gue kasih tahu juga fungsi ini lebih detailnya pas pemakaian. Si back system tadi udah gue jelasin, terus sekarang gue akan coba kenyamanan dari back system ini. Kalau pakai carrier itu gue rasa mau pengen buru-buru nanjak mulu anjir. Soalnya enak banget. Seperti biasa sih, ininya lu atur aja seenak lu, senyaman lu. Dan kalau dipakai kayak gini biasa aja carriernya. Cuman yang spesial tuh ketika lu pakai pada bagian hip belt sininya nih. Tuh. Enak banget. Jadi si bagian hip beltnya ini bener-bener meluk. Jadi yang gue bilang tadi, ketika carrier ini mempunyai beban, si bebannya itu akan diserahkan kepada pundak dan diserahkan kepada pinggang kalian. Jadi pundak tuh nggak capek sendirian sama punggung tuh. Jadi dibagi dua untuk bebannya. Makanya ketika carrier ini terasa ringan, anti gravitasi, ya itu dia. Karena si bebannya itu dibagi dua di badan kita. Jadi nggak terlalu ngebeban ke punggung banget gitu. Nih, enak banget. Ini yang gue bilang tadi, si garis-garis ini. Jadi ketika lu pakai carrier, lu pastikan di sini tidak ada celah nih. Nih, tidak ada ruang. Ini kayaknya masih ada ruang. Dikit nih, di sini nih. Makanya ketika di sini masih ada ruang, lu turunkan dengan cara gua tadi yang didorong itu ke bawah. Tapi kalau terlalu rapat, lu naikin ke atas. Jadi untuk fungsi setelan yang tadi itu untuk ini nih, bagian ini nih. Jadi pastikan di sini tuh tidak ada ruang sama sekali. Jadi si kain ini harus nempel dengan pundak kalian. Baru itu akan terasa nyaman banget pemakaian carrier ini. Jadi walaupun carriernya udah anti gravitasi, setelannya lu harus tahu juga. Oke? Nah, terus di sini nih, ini ada fitur tambahan. Jadi si bagian hip beltnya bisa lu tambah. Ini kan pendek banget nih. Nah, jadi lu bisa atur di sini nih. Tuh. Di sini ada beberapa garis. Kalau karena pinggang gua kecil ya, gua abisin semua ini lebih pendek biar nggak terlalu ngebentur. Jadi kalau emang pinggang lu besar, ya lu tinggal atur aja senyaman lu di sini nih. Ini ada beberapa garis, lu bisa sesuaikan dengan lingkar pinggang dari pinggang lu. Oke, kalau gue mah segini aja, jadi biar nggak terlalu mepet gitu. Nah, ini ada satu lagi nih, kompartemen fitur sih, seperti fitur. Jadi selain pemasangan trekking pole di belakang tadi yang gue jelasin, jadi trekking pole ini bisa dipasang di depan juga. Ini unik, jarang tas-tas lokal yang mempunyai fitur kayak gini. Jadi lu tinggal masukin lewat sini nih, palanya. Jadi lu masukin palanya ke sini nih, terus lu sangkutin di bagian sini untuk bagian ujungnya. Nih, lu tinggal giniin aja nih. Jadi di sini ada kayak untuk pengencangannya, lu tekan dari sini, tarik. Yo, itu jadi carriernya tuh nggak hanya masang trekking pole di belakang, tapi di depan juga. Nah, ini kan agak ngalang-ngalang ini ya. Lo kementok-mentok mulut nih, kayak mau nyanyi. Nah, terus lu setting aja di sini, tinggal setting aja. Walaupun di sini nggak nyangkut nih, tapi tetap di sini tetap kenceng kok. Ya, lu tinggal turunin mungkin sampai bawah, bisa aja. Cuman lebih enak memang untuk si tempat trekking pole ini dipasangkan dengan trekking pole tipe Z. Jadi tipe Z itu trekking pole yang lipat dan
dia kan lebih kecil tuh untuk bentuknya. Jadi cocok nih untuk disimpan di sini. Tapi nggak masalah lu pakai trekking pole yang panjang kayak gini pun, tinggal di setting aja untuk penyimpanan bagian kepalanya biar tetap nyaman lu dalam perjalanan. Oke, gitu aja sih kalau untuk si Carrier Atmos ini. Ini tuh stoknya dikit banget dan langka banget, makanya agak susah. Ada beberapa toko resmi yang membuka PO untuk Atmos atau Ether, lu manfaatin. Karena kalau lu nunggu-nunggu, ntar aja bang, nunggu barangnya ada baru gue beli, itu lama banget. Dan belum tentu lu dapat nantinya. Lu harus standby terus, lu harus nanyain terus kalau cara lu seperti itu. Kalau lu tanya ke toko, mungkin bang, gue bisa PO nggak si Carrier Atmos selama 1 minggu, rata-rata 1 minggu untuk PO tuh. Kalau emang kata tokonya bisa dan ada barangnya, mending lu sikat aja. Karena kalau nunggu di toko, barangnya ada di toko gitu, lu nggak bakal dapet. Ini gue nunggu 3 bulan untuk PO si Carrier ini. Di toko gue ada beberapa, cuman ada 2, kalau nggak 3 gitu kan, si Carrier Atmos. Makanya kalau lu pengen, lu klik aja deskripsi di bawah video ini. Ya lu tau lah kalau penonton gue pasti belanja di deskripsi aja. Itu linknya udah gue cantumin, link terpercaya dan garansinya resmi juga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau lu mau nanya-nanya, lu DM aja ke Instagram gue. Kalau lu mau ya sharing-sharing, di DM aja langsung di situ, ntar gue bales. Oke? Kalau lu suka dengan video ini, lu like aja, lu share aja lah. Teman-teman lu mungkin mau, dan kalau subscribe terserah. Mau subscribe boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.